Untuk video kali ini, kita akan membahas sebuah bentuk visual yang mungkin kurang familiar bagi kebanyakan orang, bahkan di kalangan analis data juga mungkin tidak terlalu familiar juga. Sebuah plot yang namanya di sini adalah Andrews plot, atau ada juga yang menyebutkan Andrews curve. Nah, apa sih Andrews plot atau Andrews curve di sini? Sebelum membahas lebih jauh, di sini kita ingat sebuah plot yang namanya paralel koordinat, yaitu kita memvisualkan banyak variabel dalam sebuah plot, sebuah chart. Dari sini kita mengetahui secara simultan kita bisa menganalisis berbagai variabel secara langsung. Di sini contohnya terlihat ada ternyata untuk satu jenis yang warna orange ini berbeda di peta length dan peta width di sini dibandingkan kelas yang lain dari sini. Untuk paralel koordinat plot sudah saya bahas di video yang lain. Kita mengingat saja di sini bahwa ini sebuah visualisasi paralel koordinat plot, karena Andrews plot itu berasal dari sini. Apa sih Andrews plot itu? Sebelumnya ini agak salah judul, harusnya adalah apa sih sebenarnya Andrews plot. Kalau kita mengamati dari yang sudah kita pelajari paralel koordinat plot di sini, yang dia memvisualkan berbagai atau banyak variabel, kemudian secara simultan kita bisa menginterpretasi datanya. Dari nilai paralel koordinat plot di sini, kita tambahkan yang namanya Fourier series, perhitungan Fourier series, itu bisa kita menghasilkan yang namanya Andrews plot. Jadi Andrews plot pada dasarnya, simpelnya adalah paralel koordinat plot yang dia itu digabung, istilahnya diadaptasikan ke dalam Fourier series di sini. Nah, bagi yang belum tahu Fourier series itu seperti apa, secara sederhana bisa diilustrasikan seperti ini. Misalkan kita punya sebuah data, anggap saja datanya berupa satu dimensi. Mungkin time series misalkan, paling simple ilustrasinya misalkan time series seperti ini. Ini waktu, ini nilainya apa misalkan. Nilainya berapa. Nah, misalkan kita punya data seperti ini. Contoh misalkan jumlah penjualan harian, misalkan jumlah penjualan harian hasil seperti ini. Ini bisa dianggap sebuah sinyal ya, sebuah data time series. Nah, Fourier series sendiri itu adalah bahwa data yang kita miliki, sebuah sinyal ini ya, sebuah sinyal ini bisa kita breakdown menjadi sinyal-sinyal lain yang dia itu berdasarkan nilai dari sin dan cosine, sinus dan kosinus. Jadi misalkan ini dengan amplitudo atau tingginya, amplitudo dan frekuensi yang berbeda-beda. Misalkan contoh sederhana, ini itu bisa kita seperti ini, kemudian jadi si data yang kita punya ini bisa kita pecah ke dalam data ini
Misalkan ini A, kemudian ini B, ini dijumlah, kemudian bla 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 dijumlah. Misalkan ini jadi Z, kita punya data Z itu misalkan ini. Nah, dijumlah semuanya. Inilah Fourier series. Jadi Fourier series itu adalah bagaimana sebuah sinyal ini itu kita pecah dalam banyak sinyal yang dijumlahkan, penjumlahan biasa yang dijumlahkan, di mana sinyal-sinyal ini itu dia dari sinkros dengan amplitudo yang tertentu, amplitudo dan frekuensi. Amplitudo itu tinggi ini, misalkan puncak ini sampai ke bawah, ini amplitudo. Kalau kita bicara sinyal ya amplitudo. Frekuensi itu ya kita tahu jumlahnya ini, atau kalau dalam bahasa sinyal di sini ada namanya panjang gelombang ini ya. Panjang gelombangnya sini, kalau ini panjang gelombangnya itu pendek ini ya. Panjang gelombangnya kalau pendek berarti frekuensinya besar. Jadi di sini frekuensinya kan besar. Ini frekuensinya kecil. Karena cuma dalam satu kali ini, satu tampilan ini cuma ada dua gelombang. Berarti panjang gelombangnya itu panjang dan frekuensinya kecil. Nah, itu pelajaran tentang sinyal. Ini tentang Fourier series. Nah, sekarang kenapa kita butuh memecah ini dengan Fourier series? Karena kita bisa membuat yang namanya pendekatan aproksimasi di sini. Pendekatan dari sini, misalkan hasilnya adalah ini kita ketahui ada penjumlahan, misalkan yang punya frekuensi tinggi di sini punya frekuensi tinggi, itu kita hapuskan. Terus kita jumlahkan, kita kembalikan hasilnya, dia akan lebih halus di sini. Karena frekuensi tinggi, ini kan frekuensi tinggi, itu berasal dari frekuensi tinggi yang di sini, itu dihapus, makanya ini hilang. Jadi Fourier series salah satu kegunaannya adalah untuk mendapatkan hasil yang sinyal yang smooth, dia menghilangkan frekuensi tinggi di sini. Itu salah satu manfaatnya. Dan kalau kita kembali lagi ke paralel koordinat kita ketahui yang seperti yang sudah kita pelajari adalah dia itu sebuah bentuk visual yang seperti ini. Ini bisa diibaratkan sebagai sebuah sinyal ini. Sebuah sinyal. Nah, contoh seperti ini. Nah, karena dia bisa diberikan sebuah sinyal ini, maka ini bisa di breakdown menjadi penjumlahan sinus dan kosinus. Gelombang sinus dan kosinus seperti yang di bawah. Dan karena dia bisa dipecah, maka dia bisa juga dibuat aproksimasinya jadi lebih halus. Karena kita menghilangkan frekuensi tinggi, sehingga yang frekuensi tinggi seperti ini akan hilang. Nah, inilah yang namanya Andrews plot. Secara sederhana, secara visual itu semacam versi halusnya dari paralel koordinat plot. Secara sederhananya versi halusnya. Sekarang kita bicara tentang sejarahnya. Andrews plot itu dicetuskan oleh ini ya, D.F. Andrews. David F. Andrews, F-nya kurang tahu siapa. Tahun 1972. Ini di jurnal Biometrics. Nama artikelnya adalah Plots of High Dimensional Data. Ini ya. Tahun 72, jurnalnya Biometrics. Jadi ini kalau dilihat ini adalah rumusnya yang digunakan untuk membuat yang namanya Andrews plot. Yang rumus ini diadaptasi dari yang namanya Fourier series. Nah, sudah cukup lama ya, tahun 72. Ini memang Andrews plot ini dia memang digunakan untuk plotting high dimensional data ya, untuk data dengan dimensi yang besar, yang tinggi ya. Nah, hasilnya seperti apa?
bentuk visual dari Andrews plot itu. Inilah hasilnya. Jadi di sini saya tulis ulang, rumusnya adalah ini. Perhitungannya seperti apa sih? Simpelnya, misalkan kita memiliki data. Misalkan kita memiliki data paralel koordinat plot. Di sini X1, X2, X3 itu dia variabel ya. Jadi kita bisa mengibaratkan ini X1, X2, X3, X4. Oke. Kemudian nilainya yang di sini untuk per data, misalkan ada di sini, sini. Nilai per data ini tinggal dimasukkan ke sini. Terus kemudian dihitung semuanya. Untuk T itu range-nya itu dari minus pi sampai pi. Jadi di sini kalau datanya X-nya itu dari X1, X2 sampai XD berarti dia jumlah dimensinya ya. Berarti D-nya 4 berarti dia X1 sampai X4. Jadi kalau misalkan sampai X4 yang udah sampai X4 aja. Misalkan sampai X4. Kemudian dihitung untuk T-nya itu dari minus pi ke pi. Hasilnya adalah seperti di sini. Jadi yang pertama kita lihat di sini datanya itu dari T-nya di sini itu dari minus pi ke pi. Pi itu 3,14 ya di sini. 3,14 dan sampai di sini. Bentuk visualnya seperti ini. Jadi salah satu keunggulan lagi dari Andrews plot adalah walaupun datanya itu sebesar apapun jumlah variabelnya, di sini D-nya berapa, misalkan D-nya 1000, ada kita punya 1000 variabel, punya 10.000 variabel, tetap hasilnya akan di mapping menjadi antara minus pi menjadi pi. Dari minus 3,14 sampai 3,14. Seberapa panjang datanya. Bayangkan kalau kita memiliki data paralel koordinat, di sini kita memiliki kita sampai X1000, itu kita melihatnya bagaimana? Melihat secara langsung 1000 variabel yang dia masing-masing punya satu aksis, itu akan sangat susah sekali. Makanya ketika kasusnya seperti itu, kita bisa mentransformasikan datanya menjadi Andrews plot yang dia hanya range-nya dari minus 3,14 sampai 3,14. Lebih ringkas, namun dengan berbagai macam secara statistik itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dibaca di papernya high dimensional plot yang tadi, itu ada penjelasan dari segi statistik bahwa sebenarnya ini hasil ini bisa dipertanggungjawabkan, dia tidak berbeda dari kalau kita memplotkan seluruh variabelnya. Jadi ini salah satu juga mekanisme pengurangan jumlah dimensi ya, dimensionality reduction di dalam data analisis untuk menghasilkan data yang lebih ringkas namun dengan informasi yang tidak banyak hilang, Tentu ada informasi yang hilang, tapi diharapkan yang hilang itu bukan informasi yang penting. Dan secara visual dia itu hampir mirip dengan versi halusnya dari paralel koordinat. Walaupun kita tidak bisa bilang bahwa ini variabel kedua, ini variabel minus 1, ini bukan lagi sebuah aksis. Aksisnya cuma ada yang di sini. Ini dan ada di sini. Jadi sudah berbeda. Kita cuma melihat bentuknya saja seperti itu dan nilainya. Dan di sini sama aja kita bisa mengklasifikasikan juga bahwa yang orange yang ungu ini berbeda dari biru dan coklat. Ini agak berbeda. Bentuk gelombangnya juga atau sinyal ini juga berbeda seperti itu. Inilah yang namanya Andrews plot. Sekarang kita coba di Python seperti apa. Oke, di sini sudah saya tuliskan kodenya. Bisa dicari di Google ya. Andrews plot atau Andrews curve itu
sudah ada di library-nya Pandas, jadi sudah sangat terbantu. Tinggal datanya seperti apa, kemudian tinggal dipanggil perintah Andrews Curve. Hasilnya adalah seperti ini. Ini mirip seperti yang ada di slide tadi. Bahwa kalau kita menggunakan iris ya, data iris. Iris punya 3 kelas, Setosa, Versicolor, dan Virginica di sini. Kemudian terlihat perbedaannya untuk masing-masing dari kelas tersebut. Bentuk dilihat dari bentuk gelombangnya, bentuk sinyalnya. Oke, seperti ini contoh dari Andrews plot, sebuah metode untuk memvisualkan data dengan dimensi yang besar. Misalkan itu tidak cukup menggunakan parallel coordinate plot karena datanya terlalu besar, walaupun parallel coordinate plot bisa digunakan untuk plot dimensi besar, namun tentu tidak mungkin kita melihat atau menganalisis parallel coordinate plot yang dia memiliki misalkan 100 variabel, itu terlalu susah. Kita perlu melakukan reduksi dimensi. Contohnya Andrews plot ini reduksi dimensi sekaligus untuk memvisualkan data. Itu tentang Andrews plot. Sampai jumpa di video selanjutnya.